Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Damayanti SPD, Guru Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP Negeri 1 Nisam Antara, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Sebelum kita masuk ke inti video, mari saya ajak untuk berkenalan dengan SMP Negeri 1 Nisam Antara. Inilah profil SMP kami. Sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 1994 dan pernah dikepalai oleh 8 kepala sekolah. Karena letaknya di pusat kecamatan, sekolah kami menjadi sekolah nomor 1 dengan jumlah murid paling banyak di Nisam Antara. Kurikulum yang digunakan pada tahun ini ada 2, yaitu kurikulum Merdeka untuk kelas 7 dan 8, serta kurikulum 13 untuk kelas 9. Pada semester ini, untuk proyek P5 kami mengusung tema Stop Bullying. Di bawah kepemimpinan Ibu Dr. Randa Cudyusna, sekolah ini semakin terlihat maju. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah siswa dari tahun sebelumnya. Yang ini wakil kepala sekolah serta Bapak Ibu guru hebat yang selalu membersamai setiap proses mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kibarlah bendera negeriku, berkibar di luas tansamu, tunjukkanlah kepada dunia. Hari ini saya sudah menyiapkan segala alat dan perangkat yang dibutuhkan untuk mengajar di kelas 91. Selamat menonton, semoga video ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa mulai. Langsung saja kita berdiri semua untuk menyanyikan lagu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini ikut ya, semangatnya bagus sekali. Jadi kita cek dulu nih semangatnya masih bagus atau enggak untuk mengikuti pelajaran ke depannya. Semangat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita hadir semua. Sebelumnya Ibu mau tanya, sudah siap mengikuti pelajaran? Alhamdulillah kalau semuanya siap. Jadi kita langsung aja nih ke materinya. Jadi mau apa lagi? Senam ya. Baik, karena masih pagi, mungkin ada yang masih ngantuk. Siapa nih yang ngantuk? Oh iya, masih ngantuk ya. Ikuti ya, ikuti video yang ada di depan.
orang lain ke depannya. Amin. Ibu akan cek kehadiran dulu, tapi sebelum Ibu cek kehadiran, hari ini Ibu mau kita absennya agak berbeda nih. Jadi setiap Ibu panggil nama, kalian harus mempersiapkan sebuah kata-kata yang awalnya itu berawal dari kata-katanya, dan nanti teman-temannya yang lain balas cuak gitu. Bisa? Bisa ya? Ana Safira. Katanya sayang orang tua, tapi sekolah kok rajin bolos? Cuak. Muhammad Khalis. Saudatul Jannah. Katanya mau bahagiain orang tua, kok masih menyusahkan aja? Kemarin setelah kita menyelesaikan bab pertama, Ibu kan sudah memberitahu kalian kalau hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu tentang tentang teks laporan percobaan. Percobaan dengan eksperimen, apakah sama? Sama ya. Jadi ketika kita melakukan eksperimen, itu berarti kita sedang melakukan percobaan. Sebelum kita kepada materi teks laporan percobaan, Ibu mau tanya dulu, siapa yang pernah melakukan percobaan di rumah? Saya Bu, saya pernah mencoba membuat donat di rumah. Saya Bu, saya pernah mencoba merebus telur dengan 6 sendok air. Bu, saya pernah mencoba membuat meriam bambu. Nah, bagus sekali. Tadi Queen katanya pernah mencoba membuat donat di rumah. Kemudian ada lagi si Ana tadi pernah membuat. Ya, Ana pernah mencoba merebus telur dengan 6 sendok air. Kemudian Muksal juga pernah membuat meriam ya? Ya, pernah membuat meriam dari bambu. Nah, itu kan kalian mencoba. Seperti si Queen mencoba membuat donat, bereksperimen. Sebelumnya Queen tidak pernah membuat donat. Hari itu dia mencoba membuat donat, bereksperimen. Bisa nggak ya? Queen mengikuti tutorial dari YouTube. Oke, Queen membuat donat dengan mengikuti tutorial yang ada di YouTube. Berhasil donatnya? Berhasil. Ya, alhamdulillah berhasil. Kemudian yang mencoba merebus air dengan 6 sendok, mencoba merebus telur, Ana mencoba ada fokus aja. Oh ya, kalian fokus nggak? Ternyata fokusnya masih bagus ya. Bisa nggak ya merebus air dengan 6 sendok telur? Bisa? Bisa? Nggak bisa ya. Jadi kita harus merebus telur dengan 6 sendok air. Berhasil Ana? Berhasil Ana? Nggak berhasil. Gagal ya. Si Ana melakukan percobaan merebus telur. Telurnya berapa? Telurnya 10. Telurnya 1. Ana rebus dengan 6 sendok air ya. Jadi percobaannya gagal. Nah, tidak berhasil. Walaupun di sosial media, di TikTok, di Facebook, di Instagram, di mana-mana itu sudah ada orang yang mencoba merebus telur dengan 6 sendok air. Katanya di situ berhasil, ya kan? Tapi setelah dicoba oleh si Ana, ternyata tidak berhasil. Nah, ini percobaan-percobaan yang ada di sosial media itu belum tentu berhasil, belum tentu benar. Nah, ada lagi nih pertanyaannya, Bu, kalau misalnya kita sudah membuat percobaan, tapi ternyata percobaan kita itu gagal, seperti si Ana tadi yang mencoba merebus telur dengan 6 sendok air, itu harus kita buat laporannya atau enggak, Bu? Enggak usah ya, Bu, karena kan itu gagal. Walaupun percobaannya itu gagal, laporannya tetap harus dibuat. Kita tetap harus melaporkan. Ini ceritanya kita mau membuat sebuah percobaan. Kira-kira apa yang pertama sekali yang harus dilakukan? Ya, menyiapkan alat dan bahan. Siapa nih lagi-lagi yang ketika lebaran pernah membuat meriam bambu?
bambu sesuai ukuran. Kedua, melubangi bambu. Lalu yang ketiga, kita hancurkan karbit dan masukkan ke dalam bambu. Dan kita tuangkan minyak pada bambu tersebut. Lalu kita percikan api sedikit dan Bagus sekali penjelasan Kalis tentang cara membuat meriam bambu ya, atau langkah-langkah membuat meriam bambu. Halo. Hai. Halo. Hai hai. Halo. Halo hai halo hai. Ketika membuat langkah-langkah kegiatan itu, langkah-langkahnya harus tersusun rapi, harus terstruktur. Nah, jadi tidak boleh ketika kita membuat langkah-langkah itu ini terbalik-balik. Misalnya nih, cara merebus telur. Pertama sekali hidupkan kompor. Benar nggak? Enggak. Mau merebus telur, yang pertama siapkan dulu telurnya. Kalau nggak ada telurnya, kalian mau merebus apa? Air. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, kemudian kita membuat langkah-langkah. Yang terakhir tentu ada namanya hasil. Lengkap sekali jawaban Mulyani. Jadi teks laporan percobaan itu adalah sebuah teks yang digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, eksperimen, kemudian praktikum yang dilakukan oleh peneliti. Orang yang melakukan percobaan namanya peneliti. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama sekali disusun berdasarkan hasil percobaan. Ya, disusun berdasarkan hasil percobaan. Secara garis besar, struktur teks laporan percobaan ada tiga. Yang pertama ada yang kedua ada yang ketiga ada di dalam pernyataan hukum itu ada kemudian kemudian di dalam uraian ada dan di bagian penutup ada ya. Sejauh ini ada yang mau bertanya? Bisa nggak? Misalnya kita mau membuat teks laporan percobaan, tapi kita bohong, kita tidak menyusun berdasarkan hasilnya. Misalnya hasilnya itu gagal, tapi kita buat di situ berhasil, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena teks laporan percobaan cirinya yang kedua itu adalah harus ditulis secara objektif, ya. Jadi harus sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak boleh dilebih-lebihkan. Kemudian menyampaikan fakta. Nah, bisa nggak teks laporan percobaan itu kita kira-kira lah, bisa nggak? Kalian tidak, misalnya kalian tidak membuat percobaan, tapi laporan percobaannya ada, bisa? Nggak bisa, karena nanti yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Menggunakan bahasa baku. Apa itu bahasa baku? Bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Halo. Ibu lihat ini sepertinya sudah buyar lagi pikirannya. Ada yang memikirkan jam istirahat, ada yang memikirkan nanti aku mau jajan apa ya. Kayaknya jam segini minum es teh enak ya. Dah ngelamun-ngelamun nih semuanya nih ya. Dah. Sekarang berdiri dulu semuanya, berdiri. Berdiri di sini. Di sini. Caranya, kepala mana kepala? Kepala, oke, kepala. Pundak, lutut, kaki, oke, dan lutut, pundak, lutut, kepala, pulpen. Nah. Pundak, kepala, lutut. Pundak, kepala, pundak, kepala, pundak, kepala, kaki. Pundak, kepala, pundak.
sosial media, baik itu di TikTok, di Instagram maupun di Facebook. Percobaan yang sederhana, mana yang kira-kira bisa kalian lakukan secara berkelompok di sekolah. Sebelum kalian yang melakukan percobaan, ibu mau challenge atau apa bahasa Indonesia ya, challenge? Ya, ibu mau menantang kalian. Jadi di sini ibu punya air, peniti, dimasukkan ke dalam air maka dia akan tenggelam. Yakin? Kita coba ya. Apa di sini yang bisa membuat peniti ini terapung atau tidak tenggelam di dalam air? Kira-kira bisa nggak? Bisa? Silakan. Baik. Ada lagi yang mau coba? Nah, sekarang ibu mau kalian membuat percobaan kalian sendiri. Pada kegiatan inti ini, peserta didik langsung mengeluarkan semua alat dan bahan yang telah disiapkan sebelumnya. Dan mereka sangat antusias dalam melakukan eksperimen. Tujuan peserta didik mencoba eksperimen ini beragam. Ada yang ingin menguji tutorial di sosmed, penasaran dengan hasil akhir, atau sekedar ingin membanggakan sebuah trik. Pada kegiatan ini, saya melihat hubungan dengan anggota kelompok terjalin cukup baik, serta setiap siswa memiliki peran yang penting dalam kelompoknya. Hal ini sejalan dengan apa yang selalu saya sampaikan kepada peserta didik, bahwa bekerja sama berbeda dengan sama-sama bekerja. Percobaannya? Ini hasilnya. Wow, jadi plastik tidak bocor walaupun ditusuk berkali-kali seperti ini ya. Sebagai perkenalan tahap awal mengenai teks laporan percobaan, eksperimen sederhana ini sangat membantu peserta didik dalam memahami atau menulis laporan. Bahkan, mereka menunjukkan minat yang besar untuk melakukan percobaan lain yang lebih menantang. Setelah berdiskusi lebih jauh, akhirnya kami memutuskan untuk membuat sebuah proyek percobaan lain di pertemuan berikutnya. Proyek percobaan itu kami beri judul Eksperimen Membuat Sabun Cuci Piring. Hasilnya dapat dilihat di akun TikTok Budamaya. Semuanya sudah selesai membuat percobaan dan membuat laporan. Nah, sekarang adalah saatnya mempresentasikan laporan hasil percobaan yang telah dibuat sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang yang sudah diisi air biasa. 2. Temukan bedak air di permukaan air. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok A. Bagus sekali. Percobaan dengan judul Aku Mendekat, Anda Menjauh. Jadi yang mendekat itu diibaratkan sabun, yang menjauh itu kuman ya, penting ya. Nah, jadi ketika kita mendekatkan sabun pada kuman yang lebih semua ya. Bagus sekali. Selanjutnya kelompok B, disilakan untuk maju ke depan. Selembar kertas, 3 kuas, 4 bubuk kunyit, 5 baking soda, genap air. Lalu lumuri tangan dengan baking soda yang telah dicampur dengan air. 2. Letak tangan pada selembar kertas. 3. Siapkan 1 buah wadah untuk mencampurkan bubuk kunyit dengan air. 3. Kesimpulan, kunyit mengandung curcumin dan berperan sebagai indikator asam basah. Ketika bertemu dengan larutan indikator yang Hasil percobaan dari kelompok B dengan judul Jejak Tangan Misterius. Nah, jadi kalau ada teman-teman kalian bilang, aku bisa sulap nih, aku bisa sulap, belum tentu itu sulap. Barangkali mereka menggunakan ilmu sains, ya. Nah, keren sekali kelompok B. Baik, satu kelompok lagi, kelompok C. Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Saya perwakilan dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hal ini dikarenakan plastik terbuat dari zat polimer yang tidak akan rusak ketika ditusuk. Semua anggota kelompok hari ini sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Percobaan hari ini kebetulan semuanya berhasil. Jadi ada percobaan yang gagal juga nanti. Kegagalan adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Untuk minggu selanjutnya
kita akan membuat proyek sabun cuci piring. Minggu depan kita akan bekerja sama, tidak lagi berkelompok seperti ini, tapi semua anggota kelas akan bekerja sama membuat proyek sabun cuci piring. Karena masih ada waktu, mari sama-sama kita menyanyikan lagu daerah. Kita mau nyanyi lagu apa nih? Sare-sare dari Safira Amalia ya. Kelompok A hebat, kelompok B hebat, kelompok C juga hebat. Ibu harap kedepannya kalian sudah mampu membuat teks laporan percobaan sendiri di rumah. Ya, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.